Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Ihsan. Pada video kali ini kita akan coba bahas saham-saham teknologi kan udah meroket ya. Nah, kira-kira ada nggak sih saham teknologi yang masih murah gitu? Nah, sebelum kita ke sana, ini kita coba lihat ya. Berdasarkan data bursa per 30 Juli 2021 nih, saya gedein. Ya, seperti biasa ya, ini transaksi harian. Ini kemarin turun ya di sesi 2. Nah, menariknya gini teman-teman. Saya juga baru iseng yang melihat data statistiknya Bursa Efek. IHSG ini secara year to date, artinya dari awal tahun sampai saat ini 30 Juli 2021, itu naik 1,52%. Rata-rata saham yang ada di Bursa Efek Indonesia naik 1,52%. Nah, namanya rata-rata kan berarti ada yang menunjang ya, ada yang menopang, ada juga yang turun. Uniknya, saham-saham yang kita sering kenal dengan fundamental baik, serta blue chip, itu kan biasa tergabung dalam indeks LQ45, IDX 30, IDX 80, bahkan Kompas 100, itu minus semuanya, bahkan minusnya 2 digit ya. LQ45 year to date minus 12%, IDX 30 minus 12,7%, bahkan Kompas 100, 100 saham dengan kapitalisasi yang bagus gitu ya, itu bahkan turun 13% year to date. Nah, lantas saham apa yang menopang supaya IHSG ini year to date itu jadi hijau justru, plus 1,5%. Tadi kan seperti yang saya katakan ya, IHSG itu kan rata-rata dari sekitar 700-an saham di Indonesia. Nah, kita lihat ke bawahnya masih minus semua. Nah, justru penopangnya adalah ini ya, yang jelas banget di depan mata kita. ADX sektor teknologi itu positif 953%, teman-teman. Bayangin, 953% dari awal tahun. Nah, saham apa aja sih yang tergolong dalam sektor teknologi gitu ya? Nah, saya langsung share lagi. Nah, inilah saham-saham dengan yang ada dalam sektor teknologi ya. Ini saya filter berdasarkan kapitalisasi terbesar ya. Jadi ini kalau di total market cap 100%, ini adalah saham, ya ini 99%, ada beberapa saham saya buang ya karena datanya ekstrim. Nah, terus dari sini yang paling gede itu saham di sektor teknologi itu MTEK ya teman-teman, kodenya MTK. Diikuti DCI. DCI ini emang luar biasa ya, sekarang di 49.000. Tapi terakhir di suspend ya, makanya ini 0. Nah, terus ketiga itu kapitalisasi terbesar DMMX ya. Ini year to date naik 1.230%, luar biasa. Kemudian ada Tifas 9 triliun dan EDG 11,8 triliun. Ini ya teman-teman, ada macam-macam lah, teman-teman bisa lihat sendiri. Inilah saham-saham yang ada di sektor teknologi. Nah, sesuai dengan judul video kita, saham mana yang sekiranya masih murah. Nah, perlu teman-teman ketahui, ya, perlu teman-teman ketahui bahwa yang dibilang murah itu adalah saham dengan rasio PI dan PBV-nya mungkin agak rendah gitu ya. Meskipun saya sih belum yakin bahwa saham-saham teknologi ini bisa diukur dengan PI dan PBV gitu. Tapi untuk analisa secara sederhana, kita coba pakai PI dan PBV. Nah ini ya, ini tadi yang saya bahas, saham blue chip year to date anjlok, tapi saham teknologi meroket. Ini bisa dilihat ya year to date-nya. Nah, adapun average industri sektor teknologi sendiri itu PI-nya 43,7 kali dan PBV 8,14 kali. Nah, teman-teman perlu ingat 43,7 dan 8. Nah, secara sederhana berarti saham-saham teknologi yang
bisa dikatakan murah adalah saham-saham yang PE ataupun PBV-nya itu masih lebih rendah dibandingkan average industri. Nah, kita coba stop share. Tadi yang 43,7 dan 8,14. 3,7 dan 8,14. Sebentar, 3,7, 1,5 dan 8,14. Nah, kira-kira ada nggak nih saham? Kita coba-coba ya. Yang smallest to largest deh. Nah, saham-saham dengan PI minus sih saya nggak rekomendasikan ya, karena labanya berarti masih minus. Ini coba saya hide dulu. Berarti kan udah nggak memenuhi ketentuan. Saya hide. Berarti ada Diva, MTDL, Elmas, GLFVA, PTSN, sama MLPT. Ini ya teman-teman berdasarkan PI. Nah, sekarang berdasarkan PBV. PBV sih ini sih. Oke, ini MLPT itu di atas 8 ya. Oke, jadi yang masuk itu ini. Nah, tapi seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa saham ini kan nggak liquid banget gitu ya, saham-saham ini nggak liquid banget. Yang dimaksud liquid adalah ketika kita mau jual ataupun beli barangnya itu tersedia di pasar gitu, sesuai daya serapnya. Nah, kita bisa lihat ya dengan liquid tidaknya pasar itu bisa terlihat dari kapitalisasi. Nah, ini kayak saham Elmas gitu ya, baru 82 miliar kapitalisasinya. Ini sih saya nggak sarankan gitu. Saya nggak sarankan ini Elmas. Meskipun jerit naiknya lumayan ya 106 perak. Tapi ya balik lagi nih ke teman-teman ya. Semakin kecil kapitalisasinya menandakan semakin tinggi gitu risiko fluktuatifnya, naik turunnya, dan teman-teman harus benar-benar mantau gitu ya. Nah, ini saya nggak rekomendasikan. Ya sebenarnya sih semua saham teknologi kalau bicara fundamental nggak direkomendasikan ya teman-teman. Gitu, kecuali mungkin ya, MTech juga udah tinggi gitu ya. Tapi baik lagi ini kan kita cuma analisa iseng-iseng aja ya. Habisan saham-saham di bursa efek tadi ya rata-rata turun semua, yang naik hanya sektor teknologi gitu. Jadi orang mau nggak mau ya beli yang lagi naik mungkin gitu. Market merespon itu, terlepas memang dari story prospeknya saham ini masih akan bertumbuh dengan digitalnya tanda kutip. Oke, jadi mungkin ya kalau bicara saham-saham ini mungkin bisa dilihat ya teman-teman gitu. Tapi sih biasanya sih kalau saya pribadi masuk ke saham-saham yang mungkin kapitalisasinya udah besar gitu loh. Gitu ya. Jadi ibaratnya baik itu mau taking profit maupun mau cut loss itu ada yang menampung gitu ya. Tapi baik lagi ke teman-teman, ini hanya list-list saham, begini kondisinya, terus ya ini tinggal teman-teman risikonya mau gimana, mau kejar yang udah mahal gitu kan, atau mau ambil yang murah gitu ya. Tapi balik lagi, momentum untuk masuknya itu kan harus dipertimbangkan secara teknikal, dan belum tentu yang murah itu juga naik dalam waktu dekat. Jadi teman-teman. Oke, jadi sebenarnya video ini udah menjawab judul ya, saham mana yang murah mana di sektor teknologi. Ya ini gitu, murah itu berdasarkan lebih rendah dibandingkan average industri, di mana PI average industri 43,7 dan PBV-nya 8,14 kali. Tapi kalau mau teman-teman kejar yang mahal dengan asumsi ada kapitalisasi yang besar, ya nggak apa-apa juga. Semua risiko balik ke teman-teman selaku pengambil keputusan dalam berinvestasi di portofolio masing-masing. Oke, segitu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.